Hai Andika, guys di sini selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Handphone yang akan kita rehab di episode kali ini adalah handphone yang sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID. Handphone apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Buat yang fans beratnya Sony pasti udah tahu ya ini Sony seri apa. Kalau dari range jarak segitu, kalau kalian fans berat pasti tahu. Kalau kalian nggak tahu, saya kasih tahu. Ini namanya adalah Sony XZ Premium yang sebenarnya udah saya mau review lama. Yang dulu yang saya review harusnya warna merah, cuman yang saya beli warna merah dulu itu tiba-tiba nggak bisa nyala. Ada indikator untuk dicas tapi baterainya nggak mau ngisi gitu terus, jadi nggak mau nyala. Akhirnya saya retur dan sekarang ganti menjadi warna kaca atau warna silver karena warnanya ini bisa dibuat untuk ngaca. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang warna merah, cuman karena daripada nggak ada kontennya dan yang warna merah nggak bisa nyala, ya udah deh yang silver ini aja nggak apa-apa. Sekarang kita highlight sedikit aja ya sejarah dari Sony XZ Premium ini. Jadi Sony XZ Premium ini di launching pada Februari 2017 di ajang MWC Barcelona dan harga launchingnya itu sekitar $799 atau jika dirupiahkan pada saat itu, pada saat 2017 ya, dolar belum seganas ini, itu harganya sekitar 10 jutaan. Nah sekarang udah Maret 2020, jadi umurnya sekitar 2 tahun 2 bulan dan sekarang harga bekasnya itu ada di range 1,5 sampai 1,9 juta. Kebetulan saya beli yang harga 1,9 juta karena kemarin saya ngincer yang warna merah. Kalau misalkan kalian gak mau warna merah, sebenarnya harganya itu ada di range antara 1,5, 1,6 gitulah. 1,9 itu yang warna merah, karena warna merah kayaknya emang agak sulit ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian langsung bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Kemudian di seller yang saya beli, saya mendapatkan boxnya Sony, cuman ini bukan bawaannya Sony Xperia XZ Premium ya. Ini kayaknya Sony Xperia seri Z dan semuanya versi OEM. Jadi kalian akan mendapatkan charger yang versi OEM yang jujur aja nggak saya pakai karena takutnya malah rusak. Walaupun chargernya ini ada tulisan Sony sih. Kemudian juga ada headset yang OEM juga karena plastiknya aja seperti ini, dan kabel Type-C juga. Kabel Type-C-nya kayaknya saya taruh mana, saya lupa. Dan menurut saya sih ya nggak masalah dengan harga 1,9 daripada cuman dapat HP sebatang kara atau batangan, kan mending ada boxnya. Kalau dari segi kondisi masih lumayan mulus ya, sekitar 95% lah. Desainnya masih Xperia banget dengan desain yang benar-benar mirip dengan Sony Xperia XZ1. Cuman XZ Premium ini lebih tinggi dengan screen size 5,46 inch. Sementara XZ1 hanya 5,2 inch. Dan karena ada nama premiumnya, jadi secara build quality dan feel-nya jelas ada perbedaan. Sony XZ Premium menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 5 di bagian cover belakang dan juga depannya. Sayangnya di bagian tulang kiri dan kanannya menggunakan plastik, sementara tulang bagian atas dan bawah aluminium. Dari segi feel kalau dipegang dengan satu tangan memang kerasa banget premiumnya kalau tangan kalian itu tersentuh dengan cover bagian belakang atau kacanya ini. Cuman kalau di bagian tulangnya yang plastik ini masih kerasa kalau kurang premium ya, kerasa murah lah karena masih plastik, sayangnya di situ sih. Dan kalau misalkan nanti kalian beli yang silver ini, pastikan beli case juga karena casingnya ini benar-benar cepet akrab dengan bekas tangan. Kalau yang merah kemarin sebenarnya sama juga karena build quality dan juga lapisannya sama, cuman karena yang ini warnanya lebih terang dan bening banget, jadi sidik jari itu gampang banget nempel. Dan yang unik, kalian bisa ngaca di casing Sony XZ Premium ini saking refleksnya warna silver dan juga lapisan kacanya. Untuk port I/O-nya di sebelah kanan tetap ada volume up and down, kemudian ada tombol power yang juga mounted dengan fingerprint serta tombol shutter. Di bagian bawah ada lubang mic dan input charger dengan konektor Type-C yang support dengan Qualcomm Quick Charge 3.0. Di bagian kirinya terdapat slot micro SD dan SIM card. Di bagian atas masih ada audio jack 3,5 mm dan lubang mic lagi. Jadi untuk mic-nya udah stereo yang ada di bawah dan juga atas. Speakernya pun juga udah stereo di bagian dagu dan jidat. Kalau untuk kualitas suaranya sih menurut saya standar. Standar dalam artian nggak bagus ya, bukannya nggak bagus tapi standar. Jadi bassnya itu nggak begitu kedenger dan suaranya tapi nggak cempreng. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke. Oke, sekarang kita bahas ke bagian yang bikin saya paling excited kalau misalkan saya lagi bahas HP Sony. Apa itu? Bener banget,
kamera, karena sensor dari kamera Sony ini menurut saya keren banget. Sony XZ Premium ini memiliki kamera utama dengan resolusi 19 megapiksel dengan aperture-nya f2.0 yang memiliki banyak banget fitur seperti motion eye yang mampu memprediksi autofocus untuk mendapatkan gambar yang gak blurry ketika memfoto objek bergerak. Kemudian ada sensor ACE, LED flash, dan steady shot. Kamera depannya memiliki resolusi 13 megapiksel dengan bukaan yang sama untuk lensanya 22 mm. Dan sekarang langsung aja kita coba gimana bagusnya kamera dari Sony XZ Premium ini. Dan ini adalah hasil dari kamera depannya dengan resolusi Full HD dengan fitur Intelligent Mode. Jadi ini harusnya stabil. Coba saya agak kencengan modelnya ya, dan kalian bisa lihat. Nanti tulis saja di kolom komentar gimana, apakah stabil menurut kalian. Tapi saya sambil masuk ke sana ya. Panas guys, saya itu tiap pagi sekarang kalau jogging ternyata capek, jadi enak banget. Dan yang saya suka dari Sony sih, dia nggak terlalu pakai optimalisasi software yang biar kelihatan beauty gitu ya. Kalau cowok malah risih kalau kayak gitu. Ini terlihat, jadi hitamnya kulit saya, detailnya ada, jerawatnya juga ada. Kayak gitu guys. Oke, jadi ini adalah mode video dengan resolusi 4K dan saya pakai mic langsung dari Sony XZ Premium ini, jadi kalian bisa komen kualitas suaranya seperti apa. Dan kalau untuk 4K-nya masih cukup stabil ya. Ya, Sony sih. Jadi sekarang kita coba yang di mode Full HD 60 fps. Ini sekarang adalah resolusi Full HD 60 fps dengan fitur ACE-nya nyala tapi belum yang intelligent ya. Jadi Sony itu punya dua ACE, standar sama intelligent mode. Ini yang standar aja, cuman kalau misalkan yang intelligent mode itu harus di Full HD 30 fps. Dan kira-kira seperti ini jalanan turun dan saya cukup cepat. Sebentar, ada polisi tidur guys. Dan ini adalah hasil selfie kameranya yang saya pribadi saya suka sih, karena muka saya itu terlihat natural, jerawatnya ada, jadi nggak pakai skincare. Biasanya HP Android itu terlalu over beauty menurut saya, jadi terlalu putih dan terlalu terlihat cantik. Dan ini adalah hasil kamera belakangnya di resolusi 19 megapiksel karena kameranya cuma satu, jadi nggak ada ultra wide. Cuman bisa di zoom pakai digital zoom, dan zoomnya menurut saya sih nggak terlalu bagus, detailnya itu hilang dan agak blurry. Kemudian ini adalah hasil kalau misalkan kita foto langit, warna langit birunya itu masih terlihat cerah banget. Ini adalah sensor makronya yang gak ada fitur bokehnya di Sony XZ Premium ini. Cuman kalau secara detailing hasil kamera, menurut saya sih bagus banget ya. Kalau kalian lihat di sini detail tekstur kayu dan daunnya, warnanya itu Sony banget lah. Saya itu bisa membedakan antara HP Android lain dan juga Sony. Entah kenapa, tapi kalau kamera Sony itu saya lebih suka, lebih natural. Kemudian warnanya itu juga lebih pop up. Nah ini padahal nggak ada fitur bokehnya. Kalau misalkan di Sony XZ2 itu dia ada fitur bokeh, tapi kalau Sony XZ Premium ini enggak, cuman masih bokeh walaupun bokehnya nggak bisa diatur seperti di XZ2. Dan ini adalah hasil dari predictive capture-nya, jadi saya gunakan untuk jalan dan saya foto ban saya yang berputar itu. Sony menamakannya dengan motion eye sensor, di mana bisa memprediksi gambar yang bergerak. Jadi kalau misalkan kalian motret sesuatu yang bergerak itu bisa meminimalisir blurry. Dan Sony XZ Premium ini juga memiliki fitur yang sama dengan Sony XZ2, yaitu efek 3D Creator, di mana kita bisa men-3D-kan makanan, kemudian wajah kita dan juga benda lain. Dan dia juga memiliki efek animasi Indosiar atau Sony menamakannya dengan AR, Augmented Reality, di mana kita bisa men-3D-kan asalkan settingannya pas, 3D-nya itu bakalan terlihat. Walaupun animasinya seperti Indosiar, tapi menurut saya GG karena ketika di zoom itu 3D-nya tetap di situ, jadi nggak berubah. Ya buat fun-fun nggak masalah sih. Kemudian dia juga punya fitur yang namanya slow-mo, yang slow-mo banget, yaitu 960 fps. Tapi kalau misalkan kalian gunakan di ruangan yang gelap itu bakalan noise banget, karena kayaknya fiturnya itu cuman ada di 720p. Dan kalau misalkan di ruangan atau di luar ruangan seperti ini pun itu juga masih terlihat kualitasnya kurang baik. Cuman kalau misal slow-mo-nya itu memang benar-benar slow-mo banget. Dari sektor layar, Sony XZ Premium ini juga fleksibel banget. Layarnya memiliki resolusi 4K dengan panel IPS LCD khasnya Sony yang memiliki teknologi HDR10, Triluminous Display, X-Reality Engine dengan 800 dpi atau dot per inch pixel density. Jadi untuk layarnya ini udah padat banget pixelnya, 802 dpi, gila.
Dan kalau kita lihat video 4K XDR yang ada di YouTube, wah itu detailnya gila-gilaan banget. High dynamic range-nya bagus, warnanya nggak pucat, gila deh pokoknya. Kalau kalian cari HP 1-2 jutaan yang layarnya paling worth it, menurut saya Sony XZ Premium ini, karena HTC U11 kemarin masih Quad XD, tapi ini sudah 4K di bawah 2 juta. Untuk touchscreen-nya juga udah sangat responsif, nggak ada area yang delay atau tidak keregister dengan akurat ketika saya coba untuk main real drum. Di area pinggir-pinggirnya ini masih akurat keregister dengan baik dan minim sekali delay. Untuk chipsetnya sama dengan Sony Xperia XZ1, menggunakan Snapdragon 835, GPU-nya menggunakan Adreno 540, RAM-nya 4GB LPDDR4 dengan memori internal 64GB, dan OS-nya menggunakan Android 9. Ini mentok, jadi ketika datang dia OS-nya itu masih Android 8 atau Oreo. Kemudian ada notifikasi untuk update, saya update menjadi Android 9, tapi nggak ada updatean lagi untuk menjadi Android 10. Dan ketika saya research, memang Sony XZ Premium ini cuma kebagian sampai Android 9. Dan dengan tuning hardware-nya ini, Sony XZ Premium memiliki skor benchmark yang hampir sama dengan XZ1. Di Antutu versi 8 mendapatkan skor 224-360, di 3D Mark menggunakan driver Slingshot Extreme, OpenGL-nya mendapatkan 3724, dan di Vulkan-nya mendapatkan 3090. Untuk benchmark menggunakan Geekbench 5, performa single core-nya mendapatkan 379 dan multicore-nya ada di 1628. Oke, sekarang saatnya kita tes Sony XZ Premium dengan Snapdragon 835-nya ini apakah masih mampu untuk mengalahkan game-game Android 2020 yang berat-berat. Dan game pertama saya menggunakan game PUBG dengan settingan bawaan, bukan bawaan ya, tapi settingan mentoknya Sony XZ Premium dengan Snapdragon 835 yaitu HDR Ultra. Dan di settingan ini itu masih enak banget untuk dimainkan dengan frame rate-nya itu di antara 30 sampai 40 fps. Gak ada yang di bawah 30 fps dan masih nyaman. Untuk sensor gyro-nya juga responsif. Kemudian di game kedua kita nggak bisa pakai Geekbench. Geekbench itu adalah aplikasi yang saya gunakan untuk measuring fps ketika saya benchmark HP. Untuk kalau misalkan kalian mau coba, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Tapi Game4Net ini nggak bisa pakai Geekbench karena dia punya FPS measuringnya sendiri, walaupun kecil dan sedikit mengganggu menurut saya karena kita nggak bisa pakai developer option kalau misalkan main game Fortnite. Dan untuk hasilnya, ya ini adalah settingan high dengan lock 30 fps, masih lancar kalau misalkan di lock 30 fps. Untuk average fps-nya itu ada di angka 27 sampai 30 fps. Kemudian lanjut kita coba di game COD Mobile atau Call of Duty. Buat kalian player COD, kalau misalkan kalian main pakai game ini, wah FPS-nya itu gila-gilaan. Angka terendahnya itu ada di angka 59 fps, nggak pernah di bawah 50 fps, dan dia juga bisa sampai 61 fps. Wah, jadi kalau misalkan kalian main ini dan kalian masih kalah, mungkin memang itu skill kalian ya, harus diasah lagi. Kemudian game terakhir kita pakai game yang kalau misalkan game ini kelewatan, nggak ke benchmark, kalian pasti komplain, wah mana Honkai Impact 3 nya nih. Ya ini adalah Honkai Impact 3 dengan settingan bawaan atau rekomendasinya ada di angka 4. Angka 4 itu berarti dia bisa 60 fps, cuma Sony XZ Premium ini dia nggak bisa. Mentok itu ada di angka 31 fps, walaupun memang nggak laggy, cuman nggak bisa 40 fps gitu, nggak bisa, tapi stabil di 30-31 fps, nggak pernah di bawah 20 fps. Jadi kalau misalkan game Honkai Impact 3 dengan settingan bawaannya masih sangat enak untuk dimainkan. Untuk suhu temperaturnya ketika sudah kita coba untuk bermain 4 game tadi, mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, suhu temperaturnya itu cukup dingin dengan di bawah 40 derajat Celcius. Angka tertinggi untuk temperaturnya itu ada di bagian layar sampai 38 derajat Celcius, tapi kalau di bagian belakang malah lebih dingin, itu ada di angka 36 sampai 37 Celcius. Mungkin kalau misalkan XZ1 kemarin itu lebih panas, ada di angka 40 derajat Celcius kalau nggak salah. Mungkin karena ini lebih besar atau sistem coolingnya lebih bagus, jadi suhu temperaturnya lebih rendah. Untuk kapasitas baterainya, XZ Premium lebih besar dibandingkan XZ1 dengan 3230 mAh. Karena mungkin memang layar 4K-nya ini boros banget di baterai, dan kalau kalian tahu Sony Xperia XZ2 yang kita review kemarin itu kapasitas baterainya cuma 3180 mAh. Jadi lebih besar yang Sony XZ Premium ini, padahal untuk stratanya itu lebih tinggi Sony Xperia XZ2. Dan untuk daya tahan baterainya menurut saya sih gak terlalu hemat, tapi juga gak terlalu boros. Karena ketika saya coba dari pagi, jadi jam 9 itu 100%. Dan saya coba untuk streaming YouTube, sosial media, dan game-game ringan, PUBG paling cuman sekali, 2 kali gitu.
jam 5 sore itu sudah sisa sekitar 15%. Jadi ya nggak terlalu awet tapi juga nggak terlalu boros. Dan kalau misalkan digunakan untuk main PUBG, satu games itu sekitar 8%-an lah. Kalau untuk waktu ngecasnya lumayan lama sih menurut saya, karena saya pakai chargernya Realme yang saya unboxing kemarin 30 watt, dan Sony ini fast charging bawaannya itu 18 watt, atau mungkin karena nggak support ya, atau mungkin karena dia cuma bisa baca 18 watt, jadi walaupun charger 30 wattnya Realme tetap kebaca 18 watt, tapi waktu pengecasannya itu sekitar 2 jam setengah dari 19% ke 100%. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas dari Sony XZ Premium kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID, kalau misalkan kalian punya budget di bawah 2 juta, menurut saya sih HP Sony XZ Premium ini worth it banget. Kenapa? Karena layarnya sudah 4K HDR10, kameranya mantep banget 19 megapiksel dengan sensornya Sony ya, kalian tahu lah ya sensornya Sony. Ada efek augmented reality, kemudian ada efek 3D creator di mana kalian bisa men-3D-kan hampir semuanya. Jadi makanan bisa, benda bisa, muka manusia juga bisa pakai efek 3D-nya Sony ini. Jadi kalau masalah kamera menurut saya sih udah nggak usah ditanya deh kalau Sony. Dan dengan harga di bawah 2 juta kalian akan mendapatkan HP mantan flagship yang premium banget. Tapi saya sarankan cari yang warna lain sih mungkin ya, karena warna ini putih ini terlalu terlalu reflect gitu loh. Jadi buat ngaca enak dan gampang banget ngecap nih. Fingerprint ini gampang banget, kelemahannya di situ sih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Budi and see you on the next video. Bye bye.